teman-teman yang mengalami water heater meledak atau meleduk, silakan ikuti video ini, jangan di skip biar tidak salah paham dan gagal paham. Ini adalah water heater gas tipe magnet teman-teman. Nanti ada perbedaan sedikit penyebabnya kalau di water heater gas yang tipe membran. Insya Allah ada 3 penyebab mengapa water heater gas meleduk atau meledak. Yang pertama adalah ini teman-teman, biasanya ada kotoran, atau saya sendiri belum pernah menemukan, itu saya lihat di channel water heater Bandung, ada semacam mungkin telur cicak ya, ada di lubang ini teman-teman, di lubang di depan spuyer. Jadi kalau ini tungkunya 3, itu ada lubangnya 6 kiri kanan, 3 di kiri 3 di kanan. Biasanya ada semacam seperti telur cecak ada di depannya spuyer ini teman-teman. Itu yang membuat aliran gas tidak masuk ke tungku ini, tetapi menyebar ke bagian luar, akhirnya ketika ada pemantik meledak. Yang kedua, ini adalah adanya kebocoran di solenoid valve. Ini solenoidnya saya lepas seperti ini, solenoidnya teman-teman. Kalau terpasang itu nanti di sana. Ini biasanya ada kotoran di sini, di karetnya ini, atau di seatnya ini, tempat dudukan dari karet tadi tidak bisa menutup rapat karena ada kotoran. Yang kedua adalah pernya ini putus, jadi kekuatan menekan ke arah lubang sana, lubang ini arahnya yang ke tungku teman-teman, lubang yang di bawah ini. Sedangkan lubang yang di sini ini yang dari regulator, dari selangnya. Jadi dari sini baru masuk ke sana, klep tadi menutup. Jadi kalau pernya lemah ya otomatis itu bocor, masih tetap masuk ke tungku. Yang ketiga, kemungkinan seal perapat di sini, o-ringnya tidak terpasang atau terpasangnya tidak pas di bagian bibir ini. Meskipun baru ya, bisa jadi itu namanya dari pabrik, yang masang juga manusia, o-ringnya ini tidak terpasang dengan benar atau tidak ada. Jadi LPG tadi keluar lewat samping sini, itu mungkin sangat tercium ya baunya kalau lewat sini. Tentunya sangat berbahaya kalau di sini, jadi meledak di sini. Apinya walaupun di atas, tapi namanya gas LPG itu bisa saja terjadi meledak di sini. Tapi memang kemungkinan itu jarang karena gas LPG itu sifatnya lebih berat dari udara, dia cenderung ke bawah. Kemudian untuk yang model membrannya kan, kenapa meskipun model membran itu kan dari sini aliran LPG itu masih ada 1 pintu lagi ya. Kalau yang model magnet ini teman-teman, ini tidak ada hubungan ya, ini buntu sebelah sini, ini hanya pegangan saja. Jadi aliran gas hanya melalui 1 pintu solenoid ini saja langsung ke sini. Tetapi kenapa yang membran, model membran ini di sini ada pintu lagi, valve yang geraknya ikut pergerakan membran. Kenapa masih bisa meledak? Itu saya pernah menemui teman-teman, karena yang jelas pernya di sini putus. Nah, fungsinya ini kan sudah ada pintu lagi di sini. Ya teman-teman, pintu ini membukanya berbarengan dengan gerak membran. Bahkan sebelum tuas micro switch itu tersentuh, ini membran ini sudah membuka, valve ini sudah membuka. Jadi aliran gas LPG sudah masuk lebih dulu daripada pemantik, karena pemantik itu bekerjanya setelah micro switch tertekan atau tuasnya tertekan dan micro switch bekerja. Itu yang membuat meledak. Yang ketiga ini teman-teman yang paling sering, yaitu modulnya sudah rusak. Jadi modulnya itu terkadang memantik, terkadang tidak. Itu yang paling sering. Strum ke arah solenoid itu bekerja dengan normal, tetapi yang pemantik itu gagal. Jadi masih bekerja tetapi kadang terlambat, tetap bekerja. Tik-tik-tiknya itu bekerja tetapi lambat, kedahuluan yang di
solenoid ini membuka. Jadi urutan water heater itu normalnya teman-teman, bahkan untuk yang semua pembakaran memakai gas, misalkan kompor gas, teman-teman mungkin ada yang mempunyai merek Quantum, itu ada pemantiknya dari baterai di tombol begitu. Urutannya itu yang benar itu semuanya teman-teman harus pemantik dulu. Ingat teman-teman ya, pemantik dulu baru ada gas. Kalau itu kebalik, gas dulu baru pemantik, itu akan terjadi ledakan. Sama seperti kalau teman-teman, kenapa ada ledakan di rumah yang disebabkan oleh tabung LPG bocor, itu karena sudah ada gasnya dulu mengumpul di ruangan, katakanlah di dapur. Begitu ada orang masuk menyalakan api atau menyalakan lampu saklar, itu kan ada percikan, akhirnya terjadi ledakan. Kalau apinya yang dahulu ada kemudian baru gasnya, insya Allah tidak ada ledakan. Tapi yang jelas yaitu karena berkumpulnya LPG lebih dahulu, kemudian baru ada penyalaan atau pemantik, itu yang akan menyebabkan ledakan. Water heater merek Modena. Nah, merek Modena. Tapi untuk merek lain kurang lebih sama untuk komponen dan cara kerjanya. Dan bagaimana cara kerjanya atau apa saja nama komponennya, kita simak bersama-sama video ini sampai. Nah, untuk bagian pertama ini untuk menaruh batu baterai, ada dua ini batu baterainya. Selanjutnya ini pipa untuk air masuk atau water inletnya, dan ini air keluar, nanti biasanya untuk air panas yang keluar sini. Ini untuk gas, ini kan water heater pakai bahan bakar gas, bukan listrik. Nah, untuk gas. Untuk selanjutnya ini ada saklar, posisi segini adalah on untuk menghidupkan air pemanas. Ini ada switch, ketika nanti air diminta untuk keluar, ini switch ini akan menyambung. Nah, ini ada 3 putaran, ini untuk pengatur volume air atau debit air. Ini untuk besar kecilnya api, dan ini untuk temperatur apa airnya. Ini ada solenoid, di dalamnya ada membrannya atau sealnya untuk nanti perintah untuk membuka dan menutup, menyetop atau mestar gas LPG itu. Dan ini ada modul itu untuk istilahnya kan orang otak, sebagai otak untuk memfungsikan komponen-komponen yang diperintah. Nah, ini ada pematiknya, ada 3. Ini untuk tungkunya, nanti keluar api sini. Jika berfungsi dengan normal, ini ada apinya untuk memanaskan air yang ada di pipa dalam sana. Nah, ada pipa itu. Dalamnya ada air sudah dirangkai. Dan untuk yang selanjutnya ini, yang bagian atasnya ada termostat. Termostatnya ada dua. Dan bagaimana cara kerjanya teman-teman semuanya? Untuk cara kerjanya sendiri, ketika semua sudah dirangkai,
yang untuk water inletnya sudah dirangkai, gas sudah dirangkai dan dikasih baterai. Cara kerjanya yaitu ketika pengguna itu akan menggunakan pemanas airnya, nah otomatis kan keran dibuka, keran untuk pemanas airnya ini dibuka. Nah, secara bersamaan air ini yang dingin atau dari keran biasa atau dari tambungan itu masuk ke sini untuk menggantikan air yang diminta untuk keluar, air pemanasnya tadi. Nah, air yang masuk ini mendorong switchnya di dalam ini untuk menyambungkan switch ini dan mengirimkan perintah ke modul sini, memberikan sinyal untuk memberikan perintah pada komponen lain. Nah, modul ini akan memberikan perintah kepada pematik ini, ketiga pematik ini, dan secara bersamaan membran yang di solenoid ini membuka untuk mengirimkan gas ke tungku ini biar api hidup atau nyala. Selanjutnya ketika air yang di dalam sini, yang di pipa-pipa ini sudah terpanasi oleh api ini, ketika suhu sudah tercapai, untuk selanjutnya yang berfungsi yaitu termostatnya ini akan mengirimkan sinyal karena panas sudah berlebihan. Nah, mengirimkan sinyal ke modul ini untuk memberikan perintah kepada solenoid menutup membran solenoid agar gas sudah tidak keluar. Begitu juga ketika keran untuk pemanas air ini ditutup, kurang lebih sama, membrannya ini ditutup oleh solenoid dan secara bersamaan api yang ditunggu ini akan padam. Ini saya akan bahas tentang penyebab water heater low pressure. Kenapa sering terjadi air dimatiin tapi apinya nyala? Penyebabnya adalah ini nih, apa ini? Nah ini sudah saya buka nih, seperti ini. Anda bisa buka micro switchnya, micro magnetic switchnya seperti ini. Ini dalamnya seperti ini ya. Ini ada kaca, terus ada saparnya. Di dalamnya itu ada kontaktornya. Dia ketika kena magnet, di dalam pipa itu ada magnet naik turun seperti ini. Nah seperti ini. Dia ketika dideketin sama magnet dia akan on, nyambung. Ketika dijauhin dia akan lepas. Nah tapi yang terjadi seperti ini. Ini harusnya ketika saya jauhkan itu dia lepas mati, tapi ini nyangkut terus. Nah ini malah nggak mau nyangkut, jadi seperti ini error dia. Tuh, ketika saya jauhkan dia harusnya lepas, tapi ini nyangkut. Saya ketuk, nah dia mati. Ketika saya ketuk dia mati. Tempel, ketuk mati. Tempel, saya ketuk mati. Jadi dia harus disentil dulu baru dia mati. Ini bermasalah seperti ini. Yang sering terjadi seperti ini. Magnet ke atas nih kena air. Nah ketika airnya dimatiin dia turun karena gravitasi. Nah, harusnya dia mati, tapi harus ketuk dulu baru mati. Saya coba dengan yang magnetik yang bagus. Nah, ini saya lepas. Saya ganti dengan ini. Saya ada yang model seperti ini, sama aja fungsinya, kualitasnya lebih bagus. Ini saya ganti ya, coba seperti ini. Harusnya itu seperti ini. Ini yang bagus seperti ini, pemirsa. Ketika ada air masuk dia naik ke atas. Nah seperti ini. Ketika air dimatiin, ini magnetnya turun ke bawah. Nah seperti ini. Ketika ada air, nah masuk, dia kedorong ke atas di pipanya. Ketika nggak ada air dia turun. Nah seperti ini. Ini yang bagus seperti ini.
Tapi apa yang terjadi dengan magnetic switch bawaannya, yaitu ini bawaannya, ini merek Nico, bawaan merek Nico, seperti ini yang terjadi. Nah, dia nggak mau lepas. Seperti ini. Jadi solusinya tinggal diganti magnetic switch ini aja. Tapi kalau saya rasa sih, kalau pengen aman pakai yang model membran, yaitu terjamin amannya. Cuma memang harga lebih mahal, terus harus pakai tombak pendorong, itulah kelemahannya. Kalau yang motor magnet ini harga lebih murah, terus di air kecil juga bisa nyala. Cuma kelemahannya ini suka nyangkut si magnetnya. Tapi solusinya gampang, tinggal beli yang kualitas bagus, diganti aja. Nah, ini seperti ini, nyangkut mulu tuh. Ada bener ini, nah ini bener nih. Nah tuh nyangkut lagi, diketuk dulu baru dia mati, ketuk lagi dia mati. Jelas ya? Kalau nggak jelas silahkan info ke saya aja. Nah ini tuh kadang bener, tuh kadang nyangkut. Oke, seperti ini aja. Berarti tinggal dicabut, dilepas, beli yang baru. Ini modelnya seperti ini, sama aja, tinggal dipasang, udah selesai. Akan lagi tipe membran ya teman-teman, problemnya meledak. Nah, insya Allah ini permasalahan di solenoid. Apa solenoidnya yang tidak membuka karena solenoidnya rusak, atau modulnya yang tidak mampu membuka solenoid atau solenoid terganjal. Jadi tetap saja ada proteksi ya, karena di sini ada pintu kedua di membran ini, ada tuas yang berhubungan ke sini sebagai pintu kedua. Pintu pertama dari solenoid. Jadi tetap ini tidak ada kebocoran, meskipun katakanlah ini rusak ya, membuka terus tidak mau menutup, itu masih ada pintu kedua yang digerakkan oleh membran. Tetapi apa efeknya? Seperti saya jelaskan kemarin, ya meledak. Insya Allah ini problemnya di sini. Kita coba dulu. Ini memakai poster juga, pendorong, memakai pendorong Shimizu 135, tapi udah di bypass ya, seperti biasa karena jadinya cetak-cetek. Nah, ini hancur pressure switchnya. Jadi ini memakai saklar aja, kalau mau mandi dinyalakan, tidak masalah itu teman-teman. Ini pompa booster sudah saya nyalakan ya, seperti ini teman-teman. Input itu harusnya memang ada stop keran. Jadi kalau uji coba itu gampang, yang keran di dalam itu sudah saya buka, tinggal kita mainkan di sini untuk ngetesnya. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam kamar mandi. Kalau ini posisinya karena di luar kamar mandi heaternya, sebaiknya yang seperti ini, ada stop keran di luar. Ini tidak bisa mati karena manual ya, tidak ada pressure switchnya. Ntar saya ulangi lagi teman-teman, saya tutup langsung ya, cepat sekali. Ini saya coba dulu flame failure, jadi itu kesimpulannya nanti bisa keliru teman-teman. Saya cabut. Ini harusnya ketika flame failure ini dicabut, itu teman-teman yang sebut elektrode flame failure itu yang panjang, ini sekitar 8 detik harus mati. Nah ini bisa jadi memang modulnya rusak ya, jadi tidak mau memutus, ini masih tetap membuka solenoidnya. Coba kita tes sekarang solenoidnya yang kita cabut. Nah ini soket yang ke solenoidnya teman-teman. Nah ini kita coba dicabut, benar enggak? Harusnya kalau kita cabut ini mati ya teman. Susah ini tangan satu ya. Ini teman-teman sudah saya cabut ya, nah, biar kelihatan ini yang ke solenoid sudah saya cabut, yang dari modulnya ini. Kenapa masih menyala? Ya, ini kita bisa menyimpulkan sekarang teman-teman.
berarti ini lengketnya lengket posisi membuka. Jadi ini kontrol hidup matinya aliran gas sepenuhnya hanya dikendalikan oleh ini pintu kedua yang ikut dari membran. Makanya ini yang disebut masih safety ya, safety-nya double safety ya, karena masih aman ya teman-teman. Ini contoh ini teman-teman, ini kejadian nyata, jadi ini juga untuk edukasi ya teman-teman. Inilah fungsinya kelebihan yang memakai membran ya. Memakai membran itu masih ada pintu satu. Ini udah bukti nih, saya cabut harusnya mati. Nah, kenapa ini tadi kita cabut tidak mengaruh ya, karena sudah ini teman-teman, ini munggak terus atau konslet atau lengket dari silindernya. Nah, seperti ini, lepas. Coba saya tutup lagi ini stoprannya. Mati ya teman-teman. Sekarang dengan kondisi tanpa tersambung, ini biar enggak ruwet kelihatannya, saya sing-singkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, silinder ini tidak tersambung dengan input modul, tidak ada powernya ya. Langsung saya buka stoprannya seperti apa ya teman-teman, langsung menyala. Itu yang nanti akibatnya bisa meledak ya kalau duluan gasnya, karena ini pakai pompa booster ya istilahnya, lebih cepat ini, jadi hampir bersamaan, jadi hanya kadang-kadang meledak. Tapi umumnya biasanya dengan kondisi seperti ini selalu buka dan ikut dari pintu kedua saja umumnya meledak. Karena apa? Pasti duluan bukanya ini daripada terangkatnya switch ini. Ini teman-teman yang saya bilang pelatnya ini hanya disebut micro switch, jadi ada gerakan baru membuka. Saya tutup dulu ya biar tahu teman-teman seperti apa gerakannya ya. Itu akhirnya mati teman-teman. Kalau ini saya buka kerannya, dia terangkat, tuasnya itu mengangkat dari micro switch. Nah, ini pas ya teman-teman, jadi kadang-kadang saja meledak. Jadi ini sudah kelihatan sekali problemnya di sini. Saya coba dulu memakai ini teman-teman, saya bawa solenoid ya. Mohon maaf teman-teman, ini kalau ada action cam itu lebih mudah ya. Ini tangan satu, saya bawa tripod, posisinya tempatnya susah. Ini sudah saya connect eksternal, ini bawaan saya bawa sendiri solenoid. Nah, ini posisi menyala, ini pasti saya tekan akan nempel ya teman-teman, kalau modulnya normal ya. Benar kan teman-teman? Itu kalau modulnya normal. Ini coba saya cabut sensor flame failure, ini harus mati ya, solenoidnya harus kembali menutup ya. Ini belum ketarik semua ini batalnya, karena ini sudah ini ya teman-teman, sudah korosif. Nah, ini bisa saya pegang. Safety-nya masih bekerja, jadi sistem flame failure-nya ini masih bekerja. Saya sambung lagi. Nah, tidak mau ya teman-teman, karena harus di reset dengan cara mematikan ya, mematikan lagi stop run. Coba saya buka lagi teman-teman, kelihatan ya teman-teman, ini sudah jauh, longgar, kosong. Ini kita potong karetnya nanti biar banyak logamnya yang semakin menempel ke sini, semakin bagus sensornya. Ini saya ulang lagi, benarkah ini modulnya bagus? Saya buka dulu teman-teman, pasti langsung nyala ya. Saya pegang ini teman-teman, solenoidnya saya kasih, harus tertekan ini baru bisa menarik solenoid ini teman-teman ya. Ini sepertinya juga udah lemah ini teman-teman. Modulnya atau baterainya ya,
saya cek lagi nanti. Tapi ini sudah terbukti bahwa solenoid ini selalu membuka ya. Sepertinya ini baterainya harus saya ganti dulu. Secara fisik ini udah kelihatan ya teman-teman, karena ini tadi pemantiknya begitu cepat ya, karena gas sudah siap ya, mudah aja. Normalnya kan pemantik dulu, kelihatan ini tidak kelihatan nih ya. Ini contoh teman-teman, kalau karatan ini bisa jadi nanti di bagian dalam, nah itu teman-teman bisa kelihatan ya, kuning-kuning. Ini saya coba ganti baterai dulu, baru nanti saya ulang melakukan tes ini solenoid. Jadi kita tidak akan menyimpulkan modul rusak sebelum ganti baterai dulu. Ini kita ganti dulu dengan batu baterai yang baru. Berarti ini yang plus. Kalau lihat dari fisiknya tadi udah cukup lama ini batu baterainya. Kenapa masih bisa memantik malah lancar ya? Karena mantiknya sangat singkat sekali ya teman-teman, tidak perlu. Dan ini kebetulan nyantol ya, jadi ini selalu membuka solenoid. Hidup matinya gas itu hanya dari satu pintu ini ya, tapi tetap aman. Itulah namanya double safety ya modul membran. Mudah-mudahan modulnya tidak ada masalah. Ini saya nyalakan lagi, saya buka. Nah, ini malah tidak memantik ya sekarang teman-teman ya. Ini bahayanya teman-teman, ini tercium sekarang ini bau LPG ya, karena ini selalu membuka ya. Ini tercium bau LPG. Coba saya lihat kenapa sekarang malah tidak memantik. Apakah memang benar-benar udah rusak malah dikasih batu baterai baru ini langsung malah tidak berfungsi. Saya biarkan dulu biar ini sisa LPG nya hilang, baru saya coba manual aja di sini ya. Tidak nyala ini malah sekarang teman-teman. Wah, ini aneh ya, tadi pakai baterai yang jelek nyala, ini pakai baterai yang baru tidak menyala. Oh alah, inilah teman-teman, manusia juga ini. Saya ini lupa juga ya. Ya ini kebalik saya ini. Inilah teman-teman, namanya apa, manusia tetap bisa punya lupa. Ini kebalik nih teman-teman ya. Ini harusnya plus ya. Ya, mudah-mudahan ini sepele ya teman-teman. Ini saya bilang sepele baterai itu, saya aja ini bisa kebalik ini ya. Aduh, mudah-mudahan tidak ada masalah ini. Sawah ini saya coba manual aja, kalau gitu langsung di sini harusnya oke nih teman-teman ya. Aduh, pasti ini teman-teman. Nah, cepat sekali ini kalau batu baterai baru ini ya. Itu teman-teman ya, saya tunjukkan ini, saya sendiri aja bisa kebalik itu masang batu baterai ini fatal ya teman-teman. Tadi udah bisa mikir macam-macam ini, kalau saya tidak ingat di sini tadi tinggal masukin aja masih salah. Sekarang pakai air teman-teman, itu tadi hampir kebakaran ini tadi ya, karena buka terus LPG ya. Teman-teman, sekarang saya tes ini solenoidnya dengan ditekan. Wow, tidak mampu ya, tetap ya. Ini bisa jadi sensornya ini teman-teman yang bermasalah. Jadi ini dianggap tidak ada ini loh, sama sekali tidak ada. Bisa jadi ini sensor di sini teman-teman, di flame failure. Ini coba saya potong dulu ya, nanti saya tancapkan lagi. Ini teman-teman, kalau kita bekerja ya memang harus teliti ya. Kesimpulan tadi bisa kacau balau seperti tadi hanya karena masalah posisi kutub baterai. Dan sekarang ini yang tadi saya coba, mudah-mudahan ini masalah di sensor ini. Jadi ini tidak mau lengket karena dianggap ini tidak bersensor. Ini sudah saya potong, sudah kelihatan itu logamnya tadi kan apa, korosif ya di sini ya. Saya tancap lagi karena kita harus memastikan ya teman-teman, jangan asal ganti modul, ganti apa spare part ya. Kalau memang benar-benar
secara teknis kita buktikan itu memang rusak. Jadi harus benar-benar kita pastikan. Mudah-mudahan masalahnya ini, sepertinya ini tadi karena kelihatan tadi biru-biru dan kendor sekali. Saya tes, nyalakan lagi stop run. Saya pegang ini harus mantap ya. Oh, langsung teman-teman. Nah ini benar kuat ini. Nah, jadi ini posisinya selalu begini teman-teman. Nah, nanti ketika ini saya cabut harus lepas. Lah seperti itu, berarti ini normal teman-teman. Insya normal modulnya maksudnya. Jadi tinggal saya bongkar solenoid dulu. Nah ini saya tancapkan lagi, ternyata tidak perlu mereset ya. Tadi saya ulang lagi. Ya, nempel teman-teman. Nah itu masih lepas ya, kadang-kadang ini saya harus pastikan modul atau ini saya bersihkan dulu aja elektrodenya. Coba kita cek yang lain-lain dulu teman-teman. Nah ini juga teman-teman ya, ini jelas pengaruh ini groundnya kendor sekali ya. Tetap ini harus saya coba semua kemungkinan ya teman-teman. Tadi ini sudah kita potong elektroda, ini mau saya ganti dulu. Sekarang ini ketemu lagi nih teman-teman, ini ground, coba ini saya kencangin. Ini solenoid sudah saya lepas teman-teman, solenoid lama. Coba saya lihat, saya tes ini. Bentar, ini tangan 2 susah ya teman-teman, tangan 1 maksudnya. Ini harus saya on kan, dan ini harus tertekan ya. Ini teman-teman, itu sudah tertekan teman-teman. Kadang-kadang tidak kembali ini, rupanya kadang-kadang tidak kembali. Dia habis lengket tadi, dia tidak langsung kembali, jadi membuka terus ini. Kadang-kadang macet ini teman-teman. Udah, kita ganti saja ini teman-teman. Contohnya kalau kita hanya mengandalkan pengetesan alat itu lama. Jadi kalau kita langsung ganti modul, pakai modul baru atau solenoid baru, itu lebih mudah. Itu saja intinya. Ini saya coba ganti solenoid saja teman-teman, karena tadi sudah kelihatan ini apa, setelah ketarik dia tidak mau kembali. Saya coba manual saja. Sepertinya masih bisa dipakai ini modulnya teman-teman. Nanti kita bertahap lah, jangan langsung. Kalau ini masih berfungsi ya tidak masalah teman-teman. Tapi itu sepertinya ada lelean ya dari area modul ini teman-teman. Ini seperti ya, ini sempat panas ini. Isolasinya modul itu kan kayak dicor gitu ya pakai lem ya. Ini teman, makanya tangan saya tadi lengket semua ini. Sepertinya ini lelean ya. Jadi modulnya ini mungkin terlalu panas. Nah ini keluar dari sini. Tapi saya coba dulu, ini tidak pakai keran dibuka, saya ungkit saja di sini. Fungsi dari solenoidnya pasti sudah terdengar ya. Nah itu teman-teman. Ini gas saya lepas dulu teman-teman untuk mengetes saja solenoid ini. Sepertinya modul bagus. Saya pasang lagi nih apa gasnya biar tahu. Mudah-mudahan ini hanya solenoid saja teman-teman, tidak sampai ke modul, walaupun ya murah saja modulnya ini. Seperti ini ya teman-teman, kalau habis masang, habis kosong, ritualnya seperti ini. Nah, itu terdengar. Ini kemarin juga ada kasus, yaitu jangan sampai posisinya ini lebih rendah ya teman-teman. Jadi nanti peloran itu akan turun. Nah ini saya atur ulang lagi juga.
kasus yang kemarin itu pengalaman, posisi pelorannya ini daerah sini lebih rendah, jadi peloran usahakan nanti ke sana, ke arah regulator, tidak menyumbat ke depan. Ini saya nyalakan ya, sudah menyala ya teman-teman. Saya ulang lagi, kita tutup kerannya. Terus sekarang pemantik terdengar ya, karena gas belakangan kalau sekarang. Nah, kalau tadi kan langsung blek teman-teman ya, karena gas dibuka lebih dulu, karena ini pergerakan membran ini sangat sensitif mengikuti air ya, mengikuti keran dibuka. Jadi sudah nggak bisa kita pantau tadi pemantik itu seperti apa. Kalau ini pasti kelihatan ini ya teman-teman, satu lagi pasti pemantik dulu. Seperdetik, seberapa detik pasti pemantik ya, baru. Tidak seperti tadi langsung blek. Nah itu karena hanya lewat satu pintu ini saja, double safety, tapi resikonya itu meledak ya. Ini sudah normal insya Allah. Sekarang kita tes flame failure. Ini saya cabut, mati. Ini fungsi ya teman-teman, berarti saya balikan lagi. Harus di reset ya teman-teman, ditutup lagi stopnya dan dibuka. Seperti itu teman-teman, kita proses perbaikan hari ini alhamdulillahirobbilalamin sudah berhasil. Cukup mengganti selenoid, mengencangkan baut-baut ini dan mengganti ini setelah kita buka unitnya, kita coba lagi untuk menghidupkan dan cuma bunyi cetak-cetak, bunga apinya nggak keluar. Nah, setelah pemeriksaan atau pengecekan unit water heaternya, ternyata ini bunga apinya kadang ada, kadang enggak, jadi kadang bikin lambat antara pertemuan gas sama bunga api. Jadi kadang gasnya udah ngumpul, jadi bikin unitnya meledak. Nah, sebelum casing ditutup kembali, usahakan dicek dulu untuk ininya, bunga apinya udah pas untuk settingan dan valve gasnya udah bekerja, biar enggak dua kali kerja. Dan bisa dicoba juga dengan menyalakan